Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri yang penuh berkah. Jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia pada hari ini menunaikan syiar nan agung. Suara takbir menggema di seantero jagat raya, mengumandangkan pengagungan kepada Allah dengan hikmat, dengan penuh rasa khusyuk dan penuh harap. Kita berharap semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menerima sholat tarawih kita, semoga Allah menerima zakat kita, dan semoga Allah menerima amal-amal ketaatan kita yang lainnya. Hari Raya Idul Fitri yang terpancar darinya sinar iman, sinar tauhid, serta keikhlasan hanya untuk Allah. Hari raya yang terjalin di sana nuansa iman dan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan kita semua jamaah yang hadir di sini agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena wasiat takwa adalah wasiat yang akan mengantarkan kita menuju kejayaan dan kemenangan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk bersujud, bersimpuh kepadanya di pagi hari yang mulia ini. Kita benar-benar berprasangka baik kepada Allah yang telah memudahkan kita berpuasa 1 bulan lamanya, yang telah memudahkan kita untuk sholat tarawih, memudahkan kita untuk melaksanakan sholat id di pagi hari ini. Kita berprasangka baik pula kepada Allah bahwa Allah tidak akan melalaikan amalan hamba-hambanya. Kita tentu sadar bahwa amalan kita selama bulan Ramadan penuh dengan kekurangan. Akan tetapi kita sangat yakin bahwa Allah Tuhan kita, pencipta kita, adalah zat yang maha baik, zat yang maha memaafkan, zat yang maha penyayang, dan zat yang maha pengampun. Oleh karenanya, di atas mimbar yang mulia ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita, agar hadirin sekalian yang hadir di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah, agar hadirin sekalian kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, serta kita semuanya yang hadir di sini tanpa kecuali, agar dimasukkan ke dalam surga Allah yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, orang-orang yang telah sukses dalam puasanya sangat berhak untuk bergembira. Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka atau berhari raya, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Muttafaqun alaih. Dan bagi orang yang telah sukses dalam puasanya juga berhak bergembira akan janji Allah kepada kita hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan melalui sabda Nabi kita yang mulia, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, berdasarkan hadis di atas, bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita yang telah lalu kepada Allah insya Allah akan diampuni. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak hanya telah berbuat dosa kepada Allah semata, melainkan juga kita mempunyai dosa kepada sesama manusia. Dan Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, terlebih lagi kepada kedua orang tua kita. Ketahuilah bahwa kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajibannya kepada Allah dan Rasulullah adalah kewajiban dalam memenuhi hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sesungguhnya di antara kewajiban yang sangat ditekankan oleh Allah dengan penekanan yang sangat tegas adalah berbakti kepada kedua orang tua, termasuk juga berbakti kepada ayah. Sebagian orang hanya fokus berbakti kepada ibunya. Tentu hal ini adalah hal yang baik, tetapi yang menjadi permasalahan adalah mereka lalai untuk berbakti kepada ayahnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya engkau, jiwamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka taatlah kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memerintahkan engkau untuk taat kepada ayah dan ibumu, yang memerintahkan engkau untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Sungguh durhaka kepada ayah ibu adalah dosa yang besar. Menyakiti hati ayah dan ibu adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa usia tua, maka janganlah berkata ah kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka berdua. Wahfid lahuma janahat dzulli mir rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, ya Rabbku, sayangilah ayah dan ibuku sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya berbakti kepada ayah dan ibu adalah wajib setiap saat. Akan tetapi berbakti kepada keduanya ketika ia memasuki masa tua semakin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh rambutnya telah memutih, tatkala jari-jarinya gemetar, tidak bisa ia kendalikan, tatkala jalannya mulai tertatih-tatih, tatkala berbagai penyakit mulai menggerogotinya, maka tatkala kekuatannya telah sirna, telah ia habiskan demi untuk membahagiakan kita, maka saat itu kita harus menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Saatnya kita merendahkan diri kita,
untuk berkhidmat kepadanya. Ingatlah akan perintah Allah, wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Janganlah engkau berjalan di hadapannya, janganlah kau duduk sebelum beliau duduk. Sambutlah ia dengan wajah senyum berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan membahagiakannya. Berbanggalah engkau kalau bisa berbakti kepadanya. Cari tahu apa keperluan kedua orang tuamu agar engkau bisa memenuhinya. Jangan biarkan ia meminta dulu kepadamu. Penuhi kebutuhannya sebelum ia meminta kebutuhannya kepadamu. Berikanlah hadiah, doakan selalu keduanya, senandungkanlah doamu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Ciumlah tangannya. Ketahuilah, tangan yang engkau cium itu telah hilang kekuatannya karena bekerja demi membahagiakan kita. Ciumlah keningnya, karena itulah kening yang dahulu berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijit kedua kakinya yang telah hilang kekokohannya di masa muda demi bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Sungguh, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak akan terulang. Demi Allah, akan datang suatu masa di mana kita tidak bisa melihat lagi ayah dan ibu kita. Pintu surga yang selama ini bisa dibuka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayah dan ibumu telah tiada, engkau tidak bisa lagi memijitnya. Engkau tidak bisa lagi memberi hadiah kepadanya. Engkau tidak bisa lagi membawakan makanan kesukaannya. Akan tetapi, hendaknya jangan pernah terputus doamu. Itulah yang sangat beliau harapkan di alam kuburnya ketika sudah meninggal dunia. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah untuknya. Niscaya pahala akan melapangkan sempitnya kuburnya dan akan menyinari gelapnya kuburnya. Berbuat baiklah kepada keluarga dekatnya dan berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, sungguh merupakan keindahan tatkala seseorang sebelum masuk bulan Ramadan bergelimang dengan kemaksiatan, lalu ia pun berpuasa. Dan setelah berpuasa di bulan Ramadan, berubahlah dia menjadi pribadi yang taat. Kemaksiatan yang selama ini merupakan kebiasaannya, ia tinggalkan segera. Sholat yang selama ini enggan dikerjakannya menjadi rajin untuk dikerjakan. Maka sungguh ia ibarat seekor ulat yang selama ini pekerjaannya adalah memakan dan merusak dedaunan. Lalu ia pun beristirahat di dalam kepompongnya dalam beberapa waktu. Lalu setelah itu ia pun keluar dari kepompongnya, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang tidak lagi merusak dedaunan, membantu penyerbukan tanaman, menyenangkan hati orang yang memandangnya dan orang yang berada di sekitarnya. Kupu-kupu yang berterbangan di udara terlihat cantik dan menawan. Warna tubuhnya indah bagaikan pelangi, sungguh menyejukkan hati. Setelah Ramadan, jadilah kita orang yang lebih baik. Lebih baik kepada istri kita, lebih baik kepada suami kita, lebih baik kepada kedua orang tua kita, lebih baik bagi anak-anak kita, lebih berbakti kepada kedua orang tua, dan menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana kupu-kupu yang membantu penyerbukan tanaman, maka jadilah kita bermanfaat bagi orang lain. Bulan Ramadan harus memberikan perubahan kita ke arah yang lebih baik. Sungguh kita tidak akan pernah tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Sungguh kita tidak tahu apakah kita masih bisa sujud dan ruku, bersimpuh dan menangis lagi di malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Ramadan tahun ini harus memberikan kehidupan baru bagi kita, harus menjadi motivasi bagi kita dalam beraktivitas kebaikan.